Dok, saya ada pertanyaan yang banyak beredar di sosial media, kayaknya perlu dilurusin nih. Ini fakta atau hoax ya? Yang pertama, bener nggak sih kayak tanaman-tanaman herbal seperti jahe, bawang putih, empon-empon, minuman segala macam tuh bisa mencegah masuknya virus corona atau COVID-19 ke tubuh kita? Kalau mau bilang efektif, itu kan pertama harus lihat keamanan dulu. Ya, mungkin karena itu dari tanaman, itu mungkin ya bolehlah kalau mau dibilang aman, tapi harus dibuktikan. Nah, ini pembuktian keamanan dan pembuktian efektivitasnya ini kan semua berdasarkan pemantauan, observasi, penelitian, dan sebagainya. Ini pernah dilakukan nggak? Kalau nggak pernah dilakukan, sulit untuk langsung bilang, oh efektif kok, oh tidak efektif kok, nggak bisa juga. Saya rasa sih COVID-nya aja penyakitnya baru ya. Kalau mau langsung dikaitkan bahwa ini menimbulkan perlindungan terhadap infeksi virus yang menyebabkan COVID-19, saya rasa sih nggak mungkin ada datanya. Gitu. Jadi gunakan saja apapun itu secara tidak berlebihan dan jangan percaya hanya beranggapan bahwa hanya dengan satu metode pencegahan saya akan 100% terlindung. Misalnya, oh udah minum segala macam herbal itu berarti udah pasti terlindung. Gak bisa. Semua upayanya dari mulai menjaga kebersihan tangan, menggunakan masker saat sakit, tetap di rumah aja, mau menggunakan herbal dan segala macam, merupakan upaya yang harus dilakukan secara simultan. Jadi sehingga tidak ada kemudian anggapan, oh kalau udah mencuci tangan terus maka udah cukup, karena cuci tangan yang paling penting, jadi saya udah lakukan yang paling penting maka udah cukup. Tidak, cuci tangan dan tinggal di rumah aja, cuci tangan tapi terus berada di keramaian, ketularan sama orang yang nggak bergejala, tetap aja bisa sakit gitu. Jadi ini upayanya harus secara menyeluruh ya, keseluruhan dikerjakan, karena sekali lagi nggak ada satu metode yang memberikan efek perlindungan 100%. Nah ini fakta atau hoax juga nih dok yang perlu diluruskan karena sulitnya masyarakat ngedapetin masker, jadi ada yang inisiatif dan kreatif nih bikin masker-masker sendiri. Benarkah masker dari tisu basah efektif menangkal penularan virus corona atau COVID-19? Jangan menggunakan atau memodifikasi sesuatu yang menurut saya bukan pada tempatnya ya. Tisu basah itu kan basah. Kalau basah digunakan untuk menutupi hidung, itu bukannya malah memudahkan kotoran menempel. Dan kalau basah itu kan bagian luar dan bagian dalamnya basah. Sementara kita tahu bahwa masker, memang betul masker sulit didapat. Tapi kalau menggunakan tisu basah, media yang basah itu akan lebih memudahkan orang untuk kemudian tempelan apa itu tuh sudah hirup gitu, karena digunakannya untuk menutupi hidung dan mulutnya. Jadi menggunakan tisu basah sebagai masker untuk mencegah terinfeksi virus COVID-19 ini tidak masker yang kering aja, itu bagian luarnya dibuat waterproof supaya tidak mudah basah. Kalau tisu basah itu kan sudah materialnya lembab ya mas, dan tipis, itu tipis loh gitu. Jadi kalau mau dimodifikasi digunakan sebagai masker, jangan-jangan malah niat baiknya jadi nggak kesampaian, malah kemudian berisiko menimbulkan sakit karena gampang tertular masuk debu dan lain sebagainya. Nah selanjutnya nih dok, soal fakta atau hoax, benar nggak cara bikin hand sanitizer bisa dengan ekstrak lidah buaya dan alkohol? Karena sekarang juga banyak yang ini nih kreatif nih bikin hand sanitizer sendiri nih, benar nggak dok? Ya. Sebenarnya kan masa pembuatan hand sanitizer ini kenapa jadi banyak sekali yang bikin terus diedarin sendiri, itu kan sebenarnya karena ketersediaan di lapangan yang kurang ya. Menurut saya kalau memang tidak yakin dengan yang dijual atau mau dibeli ini atau yang tersedia tersebut, lebih baik cuci tangan pakai air sabun, cuci tangan pakai sabun, pakai air. Jadi cuci tangan menggunakan air dan sabun. Karena kayak tadi, kalau alkoholnya memang betul bisa membunuh, tapi alkohol berapa persen dulu gitu. Nah yang terakhir nih dok, fakta atau hoax ya, benar nggak seseorang yang sudah pernah kena COVID-19 kemudian sembuh itu memiliki imunitas sehingga tidak bisa tertular COVID-19 lagi? Nah ini fakta atau hoax nih dok? Tidak ada sampai saat ini belum diketahui adanya perlindungan. Jadi orang yang udah sakit sembuh masih bisa tertular, jadi belum ada yang jadi kebal terhadap infeksi ini. Apa yang perlu disampaikan lagi selain kita tetap harus stay at home,
stay at home itu bukan sekedar pernyataan di rumah aja atau stay at home, tapi tolong benar-benar lakukan. Karena itu tadi, kalau semakin banyak orang berinteraksi, kita bisa lihat deh, kepatuhan 100% terhadap tinggal di rumah saja untuk penularan virus influenza, virus flu, bukan COVID, itu proteksinya bisa hampir 90%. Dan kalau ini dilanggar kepatuhannya turun 10% saja, maka turun langsung efek penyebarannya ini atau efektivitas dari 90% itu turun langsung 20%. Jadi masif banget. Kalau cuma 50% orang yang benar-benar stay at home, benar-benar melakukan stay at home itu, maka penularan hanya bisa memberikan perlindungan cuma sekitar 20%. Artinya 80% orang akan tetap terinfeksi. Jadi sekali lagi, ini mungkin sulit, tapi akan lebih sulit lagi kita lewat dari fase ini. Kalau upaya yang semua orang sudah tahu ini tidak bisa dikerjakan secara 100%. Itu dia kuncinya. Karena turun 10% aja, cuma 10% aja orang yang melanggar. Dari 100 orang yang harusnya di rumah. Maka efek perlindungan pencegahan penularan virus di masyarakat ini langsung turun efek drop itunya ke 20%. Jadi sekali lagi, nggak ada pesan-pesan lain, titip pesan aja yang udah tahu itu, tolong benar-benar dikerjakan. Mungkin itu, Mas. Oke, siap. Sekali lagi Dr. Erni Juwita, selamat kembali bertugas dan salam untuk teman-teman dokter dan tim medis lainnya ya dok yang sedang bekerja untuk mengobati dan memutus rantai virus COVID-19 yang ada di Indonesia ya dok. Terima kasih dokter, terima kasih juga untuk pemirsa Generasi Mecin yang sudah menonton hari ini. Semoga masalah yang sedang terjadi bukan cuma di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini bisa cepat selesai. Untuk tim medis dan kedokteran seluruhnya kita ucapkan terima kasih dan selamat bertugas. Saya Patra Gumala, kita ketemu lagi di Generasi Mecin minggu depan.